So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nila Puspitasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang P3KPJOK. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share ya. Oke, kita langsung ke soal saja. Soal yang pertama, sebagai guru PJOK, kita harus memahami bahwa setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas ataupun di lapangan. Sehingga kita dituntut mempunyai inovasi dalam hal pembelajaran, baik berupa metode ataupun model, agar bisa mengakomodir masalah tersebut. Ilustrasi tersebut termasuk dalam 4 kompetensi guru yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu salah satunya A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Nah, kita di sini harus mencari kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu harus mempunyai inovasi, yaitu menciptakan metode dan juga model pembelajaran yang baik untuk siswa. Jadi, jawabannya yaitu yang A, kompetensi pedagogik. Nah, ini. Kompetensi pedagogik itu kompetensi yang berhubungan dengan pengelolaan suatu kelas, proses pembelajaran, yaitu metode, model pembelajaran yang inovatif. Sedangkan kompetensi kepribadian itu berkaitan dengan karakter personal, kayak sabar, disiplin, jujur, kayak gitu, berakhlak mulia, bertindak sesuai hukum dan norma. Sedangkan kompetensi profesional, dia itu melakukan tugas-tugas kewajiban sebagai guru dan diselesaikan dengan baik. Sedangkan kompetensi sosial itu cara berkomunikasi baik kepada orang tua, kepada sesama guru, kepada siswa, seperti itu. Oke, next soal selanjutnya. Perilaku yang baik dan positif wajib dimiliki seorang guru PJOK, karena guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki sikap yang baik, dan juga guru harus mampu mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kompetensi keilmuannya. Merupakan penerapan 4 kompetensi guru, yaitu A. Pedagogik dan kompetensi profesional, B. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, C. Kompetensi profesional dan kompetensi sosial, D. Kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, E. Kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Jawaban yang benar yaitu E. Kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Jawabannya E. Ini kata kunci dari kompetensi profesional itu, guru harus mampu secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi keilmuannya. Berarti ini maksudnya yaitu profesional. Dan yang kepribadian ini menuntut siswanya, mendidik siswanya memiliki sikap yang baik. Gitu ya, jawabannya E. Oke, next. Pernyataan di atas adalah indikator bahwa guru tersebut memiliki. Pernyataannya, perhatikan pernyataan sebagai berikut. 1. Mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminatif terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang, keluarga, dan lain-lain. 2. Mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. 3. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. 4. Mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri budaya masing-masing. Nah,
dari pernyataan tersebut merupakan indikator guru dari kompetensi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Nah, ini kan yang dibahas yaitu berkomunikasi seperti itu. Jadi jawabannya yaitu yang D. Tadi kan kata kunci dari kompetensi sosial kan dia itu berkomunikasi, baik itu komunikasi sama guru, dengan wali murid ataupun dengan siswa. Kalau pedagogik itu pengelolaan kelas, kalau kepribadian itu karakter, ya. Kalau profesional itu tugas-tugas yang berkelanjutan. Oke. Kita lanjut soal ke berikutnya. Winda merupakan guru yang bijaksana dalam mengambil keputusan baik dalam keprofesionalannya ataupun di luarnya. Tapi ada satu sikap beliau yang bertolak belakang. Beliau sangat suka marah-marah tanpa sebab di kelas. Terkadang peserta didik menjadi kebingungan. Terkadang juga masalah keluarga dibawa ke sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah pasti akan mengetahui dan mengerti bahwa ada kompetensi guru yang harus ditingkatkan oleh Bu Indah, yaitu kompetensi A. Pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jelas. Nah, ini kan dia suka marah-marah, ya, terus suka membawa masalah dalam keluarga. Berarti ini yang harus ditingkatkan yaitu kompetensi kepribadian. Jawabannya yang B. Oke, kita next ke soal berikutnya. Seorang guru PJOK sering mengucapkan kata-kata kasar kepada peserta didik jika ada kesalahan gerakan yang dilakukan, sehingga membuat semua peserta didik minder, kadang tidak percaya diri. Ciri dari guru PJOK yang demikian kurang mendukung: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawabannya yaitu A. Penjelasannya gini. Kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Dengan bersikap seperti ciri-ciri tersebut tidak mengakomodir perbedaan individu, padahal sebagai guru harus mampu mengidentifikasi kemampuan peserta didik yang beragam dan unik. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Pada pembelajaran senam irama, Bu Guru meminta Rini mempraktekkan gerakan fleksi dan ekstensi pada persendian siku dan lengannya. Gerakan yang dilakukannya berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik tidak berpindah. Gerakan yang dipraktekkan Rini disebut titik-titik dan termasuk dalam ruang lingkup. A. Rowing aktivitas pengembangan, B. Chest press aktivitas senam, C. Bicep curl aktivitas ritmik, D. Bicep press aktivitas kebugaran, E. Bicep curl aktivitas senam. Jawabannya yaitu C. Bicep curl aktivitas ritmik. Bicep curl adalah gerakan menekuk atau fleksi dan meluruskan kembali atau ekstensi persendian pada lengan. Gerakan yang dilakukan berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik tidak berpindah. Bicep curl sendiri termasuk salah satu gerakan lengan dengan senam aerobik yang terdapat di senam aerobik dan juga termasuk dalam ruang lingkup aktivitas ritmik. Oke, soal selanjutnya. Melalui aktivitas jasmani yang terdapat dalam pembelajaran PJOK, secara langsung dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional masing-masing peserta didik. Sehingga sebagai guru PJOK dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif agar pembelajaran tidak membosankan bagi semua peserta didik. Jika guru dihadapkan dengan masalah sulitnya alat, sarana, dan prasarana dalam pembelajaran karena terletak di daerah pedalaman dan kondisi gedung sekolah yang tidak mendukung, tindakan yang tepat diambil seorang guru adalah A. Memotivasi peserta didik dalam setiap pembelajaran agar pembelajaran menarik,
B. Memberi reward kepada peserta didik yang antusias dalam mengikuti pembelajaran agar tidak membosankan. C. Mengajak peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan tersebut karena alat sarana dan prasarana tidak mendukung. D. Memilih tindakan pembagian kelompok peserta didik secara heterogen. E. Menerapkan pemodifikasian alat sarana dan prasarana agar pembelajaran efektif. Jawaban yang benar adalah E, yaitu dengan menerapkan pemodifikasian alat sarana dan prasarana agar pembelajaran efektif. Pembahasannya, dengan menerapkan pemodifikasian alat, sarana, dan prasarana tentunya dapat meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran. Efektif sendiri adalah tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Soal selanjutnya. Melalui aktivitas jasmani tentunya dapat mengembangkan keterampilan peserta didik sosial dalam hal berkomunikasi, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Seorang guru pastinya memahami hal tersebut sehingga guru juga harus dapat merangsang kemampuan peserta didiknya untuk selalu berkomunikasi, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Menurut Piaget, peserta didik yang sudah mempunyai kemampuan tersebut terdapat dalam tahap A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, E. Inaktif. Jawabannya yaitu D, karena sudah berpikir kreatif, berpikir kritis. Ini tuh termasuk operasional formal. Nah, menurut Piaget itu ada 4 tahap, yaitu tahap sensorik motor, praoperasional, operasional konkret, dan terakhir yaitu operasional formal. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Daya tahan aerobik atau aerobic endurance, sistem pengerahan energi atau menghirup, menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot dengan menggunakan oksigen. Kebugaran aerobik dibutuhkan oleh siapapun yang melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Lebih khusus lagi bagi peserta didik yang diarahkan untuk mengambil spesialisi A. Cabang olahraga permainan dan olahraga. B. Cabang olahraga sepak bola, yaitu bola basket. C. Cabang olahraga bola voli, bola basket. D. Cabang olahraga pengembangan angkat besi. E. Cabang olahraga atletik nomor lari jarak menengah hingga maraton. Jawabannya yaitu E. Cabang olahraga atletik nomor lari jarak menengah hingga maraton. Kebugaran aerobik dibutuhkan oleh siapapun yang melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Lebih khusus lagi bagi peserta didik yang diarahkan untuk mengambil spesialisi cabang olahraga atletik nomor lari jarak menengah hingga maraton. Tingkat kebugaran aerobik dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan, jenis kelamin, usia, lemak tubuh, dan tingkat aktivitas. Soal selanjutnya. Pada pembelajaran senam irama, guru meminta peserta didik mempraktikkan gerakan fleksi kaki ke arah bokong dengan lutut tegak lurus ke bawah menggunakan perenidan engsel dan lutut digunakan sebagai tumpuan. Gerakan yang dimaksud ini termasuk dalam gerakan A. High impact, B. Low impact, C. Mid low impact, D. High low impact, E. Slow impact. Jawaban yang benar yaitu A. High impact. Gerakan jogging ini ditandai dengan menggerakkan atau menekukkan atau fleksi kaki ke arah bokong dengan lutut mengarah ke lantai atau tegak lurus ke bawah. Gunakan persendian engkel dan lutut yang menjadi tumpuan sebagai peredam gerakan. Gerakan jogging ini dilakukan hanya dengan high impact. Soal selanjutnya. Gerakan pemanasan dalam pembelajaran PJOK perlu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko cedera peserta didik. Sebelumnya, pemanasan seorang guru biasanya membariskan peserta didiknya dengan cara melakukan gerakan ambil antara dua lengan, kemudian kalau lurus baru disiapkan kembali. Gerakan tersebut termasuk penerapan gerak dasar titik-titik yang menerapkan gerakan titik-titik A lokomotor,
inversi dan eversi. B. Non-lokomotor, eduksi dan depresi. C. Lokomotor, pronasi dan supinasi. D. Non-lokomotor, adduksi dan abduksi. E. Manipulasi, elevasi dan depresi. Jawabannya yaitu D. Pemanasan karena gerakan tidak berpindah tempat disebut non-lokomotor. Kemudian gerakan ambil antar dua lengan tersebut abduksi. Dan gerakan sikap siap termasuk adduksi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Permainan bola kasti adalah salah satu bentuk permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Jenis permainan dengan bola kecil dan pemukul ini biasanya dilakukan bergu 1, 2, 4. Tujuan utama dalam bermain bola kasti yakni mendapatkan skor sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemenang. Permainan bola kasti mengajarkan kita berbagai unsur kebaikan seperti kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Melansir dari laman perpustakaan.id, menurut sejarah permainan bola kasti sudah ada sejak tahun 1744 di Inggris. Namun, baru pada tahun 1828 aturan permainan bola kasti dibentuk oleh William Clark. Teknik dasar dalam permainan bola kasti ada 3, yakni teknik A. Melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. B. Menendang bola, menangkap bola, dan memasing bola. C. Memvoli bola, menangkap bola, dan memukul bola. D. Menendang bola, menangkap bola, dan memasing bola. E. Melempar bola, menangkap bola, dan memvoli bola. Jawabannya yaitu A. Melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Ini ada sebuah peraturan permainan bola kasti. Dari pernyataan di atas yang bukan merupakan aturan dari bola kasti adalah 1. Dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang dan 6 orang sebagai cadangan. 2. Permainan bola kasti biasanya dilakukan di lapangan dengan ukuran panjang 70 meter dan lebar 40 meter dan ruang bebas seluas 10 meter. 3. Memerlukan wasit untuk memimpin jalannya permainan. 4. Permainan kasti dilakukan sebanyak 2 babak. Durasi untuk masing-masing babak yakni 20-30 menit dengan jeda istirahat 15 menit. 5. Peralatan yang diperlukan antara lain pemukul dengan panjang 50-60 cm, bola kasti atau tenis, bendera kecil, dan tiang hinggap yang dipasang di sudut arena. 6. Menggunakan gawang dan ada penjaga gawang. 7. Terdapat stiker yang bertugas menshooting bola. Ya, bukan termasuk aturan permainan bola kasti. Yang pasti nomor 6 bukan, itu termasuk sepak bola, berarti D dan E salah. Ya. Terus maaf, ini berarti yang bukan, berarti ini benar, yang 6 benar. Yang bukan ya berarti kebalikannya ya. Jawabannya yaitu E, berarti 6 dan 7. Yang bukan ini termasuk permainan bola sepak bola. Nah, saya kira cukup dulu video kali ini tentang P3K PJOK. Untuk soal lanjutannya saya akan membahasnya di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu belajar, berdoa, dan berlatih. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me